Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Hilatul Aulia Sifarani dengan digit IM terakhir 006. Kemudian ada rekan saya, Rasisa Bil Khairuddin dengan digit IM terakhir 018. Selanjutnya ada Nabila Zaki Zahira dengan digit IM terakhir 047. Dan yang terakhir ada Edgar Mivan Syahputra Siswanta dengan digit IM terakhir 111. Kami di sini sebagai generasi muda, masa depan Indonesia, anti korupsi. Kami di sini akan bahas mengenai permasalahan korupsi di Indonesia. Karena nampaknya di Indonesia, korupsi tidak pernah sepi dari pembicaraan dan perdebatan, termasuk juga strategi penanggulangannya. Sebab dari tahun ke tahun dapat kita ketahui, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, ataupun potensi kerugian negaranya. Sehingga adanya anggapan yang mengibaratkan bahwa korupsi seakan-akan seperti penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan dan sulit untuk dihilangkan. Sepertinya tidaklah berlebihan. Nah, berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2022, Indonesia Corruption Watch mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai kurang lebih 33,6 triliun. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa angka korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Akan tetapi di sini kita juga tidak dapat mengendalikan karena setiap individu memiliki potensi sifat serakah, tidak peduli dia berasal dari kalangan menengah, bawah, ataupun kaum kaya raya. Pada umumnya sifat serakah muncul karena naluri ingin berfoya-foya, sifat hedonisme, ingin mendongkrak status sosial, atau karena merasa tidak pernah puas. Individu yang serakah adalah mengorbankan orang lain demi memuaskan nafsu keserakahannya. Nah, jika penyebab seseorang melakukan korupsi didasari oleh naluri keserakahan ini, maka selain aturan hukum juga diperlukan panduan-panduan untuk mencegah orang melakukan korupsi. Di Indonesia sendiri kita dapat ketahui bahwa panduan nilai-nilai itu telah disediakan dalam Pancasila. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam semangat anti korupsi? Yuk simak video kami berikut ini. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki esensi agar setiap warga Indonesia takut untuk berbuat dosa, termasuk melakukan korupsi, karena selalu merasa diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada sila kedua, tertanam nilai bahwa jika seseorang melakukan korupsi, maka orang itu sama saja telah menodai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, sila ketiga memiliki esensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dapat memberi dampak pada individu lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, Indonesia menolak individualisme yang dapat menjadi cikal bakal lahirnya korupsi. Sila ketiga juga menanamkan pesan agar bangsa Indonesia harus bersatu memerangi hal-hal buruk termasuk korupsi. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai sila keempat. Di sini sila keempat menyampaikan pesan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bijaksana dan adil. Mengapa demikian? Karena korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan banyak orang dan maka dari itu harus dilakukan pemberantasan secara bijaksana dari pihak berwenang dan berwajib. Kemudian, sila kelima memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan banyak orang, khususnya warga Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia dan rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Karena tindakan korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan dan dapat merusak bangsa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas pengertian korupsi. Nah, apa sih korupsi? Oke, korupsi dalam Black Law Dictionary pada modul tindak pidana korupsi (KPK), korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah makna atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari sini kita sudah paham ya apa itu korupsi. Untuk pengertian atau penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya korupsi.
faktor penyebab korupsi dapat muncul melalui aspek internal individu maupun dari lingkungan yang memungkinkan praktiknya. Psikolog dari Universitas Indonesia, Sarlito W. Suwarno mengatakan ada 2 dorongan tindak korupsi. Menurut Sarlito, dorongan pertama berasal dari dalam diri dan juga dorongan kedua berasal dari luar diri. Dorongan dari luar juga mencakup teman, kesempatan, kurang kontrol, dan lain-lain. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor penyebab korupsi internal. Yang pertama yaitu adalah moral yang lemah. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak yang memberikan celah korupsi. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Kehidupan di kota besar kerap mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi dan demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Yang kedua adalah faktor penyebab korupsi dari aspek organisasi. Yang pertama, tidak ada kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka sebuah kultur organisasi dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut diantaranya yaitu adalah korupsi. Kemudian untuk faktor penyebab korupsi dari aspek tempat. Yang pertama, masyarakat kurang sadar dirinya adalah menjadi korban korupsi. Anggapan umum di masyarakat adalah yang rugi karena korupsi adalah negara. Padahal jika negara rugi, yang rugi adalah masyarakat karena proses anggaran pembangunan dipangkas para pelaku korupsi. Yang kedua, nilai di masyarakat memungkinkan korupsi. Nilai di masyarakat beresiko memicu langgengnya korupsi. Korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan. Kondisi ini dapat memicu seseorang tidak kritis seperti dari mana kekayaan tersebut didapat. Kemudian untuk contoh kasus tindak pidana korupsi yang dihimpun dari tahun 1999 hingga 2008, kerugian negara karena korupsi mencapai 78 triliun. Kasus-kasus tindak pidana korupsi tersebut diantara lainnya adalah seperti kasus penyerobotan lahan di Riau, kemudian kasus PT TPPI, dan yang terakhir adalah kasus korupsi PT Asabri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif korupsi bagi diri kita sendiri. Jadi yang pertama adalah yang jelas tercemarnya nama baik diri kita sendiri, dan yang kedua dapat mengakibatkan stres atau bahkan depresi dikarenakan kecaman dari masyarakat, dan yang ketiga mendapatkan pencabutan hak hukum, dan yang keempat menjadi antisosial ya dikarenakan malu dengan perbuatan kita sendiri yang jelas itu salah. Dan yang selanjutnya adalah dampak negatif korupsi bagi keluarga. Nah, yang pertama adalah menimbulkan keretakan hubungan dikarenakan hubungan yang tidak harmonis, dan yang kedua mengakibatkan gangguan psikis keluarga dikarenakan kecaman dari masyarakat, dan yang ketiga menjadi antisosial ya dikarenakan malu dengan banyaknya warga yang mencemooh. Kemudian selanjutnya adalah dampak korupsi bagi orang lain.
yaitu adalah mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Saya Hilatul Aulia Sifarani dengan NIM 2022-188006. Saya Arasi Sabi Khairuddin dengan NIM akhir 018. Saya Nabila Zeki Zaira dengan NIM akhir 047. Saya Edgar Melvan Saputra Siswanta dengan NIM akhir 111. Ayo kita wujudkan generasi muda anti korupsi.